Oke, Bismillah. Yuk, kita kali ini akan membahas mengenai geometri untuk persiapan UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer, persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, kali ini kita masuk ke geometri bangun datar dan bangun ruang ya. Nah, lebih banyak ke bangun ruang nantinya. Langsung saja di nomor satu, kamar suatu ruangan memiliki ukuran 5 meter, 3 meter, sama 4 meter ya. Maka di sini boleh kita tulis sebagai 5, 3, dan 4. Nah, kemudian di tengah pertemuan dua buah dinding dipasang lampu. Nah, kita anggap aja lampunya adanya di bagian sini ya. Maka kan nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Ada 2 sama 2. Tentukanlah jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan. Oke, nah berarti yang diminta pojok ruangan terjauh. Nah, terjauh itu kan berarti nanti kalau L-nya di situ, nanti kira-kira dari A ya melihatnya ya. Nah, nanti yang akan kita cari adalah dari A menuju ke L. Nah, tentunya kita bantu dengan Pitagoras dari A menuju ke C gitu ya. Nanti akan ada siku-siku nih dari A, C menuju ke L, siku-sikunya di C. Nah, langkah pertama adalah kita akan mencari panjang AC. Nah, AC itu kita gunakan Pitagoras antara 5 sama si 3 ya. Tentunya dikuadratkan. Nah, ini akan menjadi 25 ditambah sama 9 sama dengan akar dari 34. Oke ya. Jadi kita Pitagoraskan antara AB sama BC, yaitu 5 kuadrat ditambah sama 3 kuadrat. Sama dengan 34. Nah, kalau sudah, kita fokus mencari AL sekarang. Nah, Pitagoras antara siapa? Antara AC sama si CL ya. CL-nya dikuadratin. Nah, kenapa ditambah? Karena mencari sisi miring. Nah, sehingga menjadi AC itu adalah akar 34 dikuadratin ditambah sama CL-nya tadi adalah dua bagian ya, karena setengahnya dari si 4. Nah, akar dikuadratin maka akarnya hilang. Tinggal 34 ditambah sama 2 kuadrat adalah 4. Nah, nanti ketemulah akar 38 ya. Jadi jawabannya adalah yang D isinya. Semoga bisa dipahami. Berikutnya di nomor 2. Nah, seorang petani mempunyai kawasan sepanjang 80 meter direncanakan untuk memagari kandang berbentuk tiga buah persegi. Panjang berdempet yang identik seperti diperlihatkan pada gambar ya. Ingat sisi di sepanjang gudang tidak memerlukan kawat. Nah, jadi kita fokus ke bagian kandangnya aja nih. Nah, kandangnya itu yang bagian sebelah sini aja ya. Nah, ini dia. Nah, tentunya nanti kita akan fokuskan ini kita kasih X ya. Ini X juga, sama X juga. Dan nanti ini sebagai Y sama Y sama Y. Nah, itu yang akan kita cari pagarnya. Karena di sini tidak memerlukan eh, kawat atau peelingnya dari yang diminta ya. Karena ada informasi tadi. Di sepanjang gudang tidak memerlukan kawat. Nah, jadi yang merah itu tidak usah kita cari ya. Nah, baik, jadi 80 meter itu akan digunakan untuk X sama Y. Nah, langkah pertama adalah berarti kan X-nya ada 4. 4X ditambah Y-nya ada 3 sama dengan 80 meter. Nah, ini kita otak-atik ya menjadi Y sama dengan 3Y sama dengan 80 dikurang sama 4X. Tiganya kita pindahkan. Y sama dengan 80 min 4X dibagi sama 3. Oke, selanjutnya adalah dia minta luas maksimum kandang. Nah, ini luas maksimum kandang. Kita ambil 3 buah kandang ya berarti. Ya, karena ada 3 kandang di sana semuanya. Ada 3 kotak. Berarti luasnya adalah 3 dikali panjang kali lebar. Tentunya X dikali sama Y. Nah, nanti Y-nya akan kita substitusi. Y-nya kita substitusi nih. Dari mana? Dari nilai yang ada di sini. Oke ya, kita substitusi sehingga menjadi 3X dalam kurung 80 min 4X dibagi sama 3. Nah, tentunya tiganya bisa kita coret ya.
Oke, nah sesudah itu kalikan ke dalam si X-nya. 80X dikurang sama 4X kuadrat. Nah, karena bicara maksimum, berarti nanti tidak jauh sama turunan. Ya, berarti dia akan maksimum ketika L aksennya atau luasnya sama dengan nol. Ya, pakai cara turunan atau diferensial. Sehingga menjadi 80X, 80X menjadi 80 turunannya 4X kuadrat turunannya adalah yaitu min 8X sama dengan nol. Oke, kita pindahkan 80-nya. Jadi min 8X sama dengan minus 80. X-nya tentunya sama dengan yaitu 10. Dari mana? Minus 80 dibagi sama minus 8. Ya, oke. Sekarang yang ditanya adalah yaitu luas maksimum kandang. Nah, sekarang kita substitusi lagi nilai X-nya ke dalam persamaan yang luasnya tadi. Nah, ke sini ya. Kita masukkan ke sana nanti. Jadi kita nggak usah nyari Y-nya, langsung kita input saja. Sehingga luasnya adalah 80 dikali sama 10 dikurangi 4 kali 10 kuadrat. Ya, jadi 800 dikurang sama 400. Tentunya jawabannya adalah 400. Ya, jadi yang B isinya. Oke. Nah, jangan lupa dikerjakan ulang agar memahami lebih mantap dan bisa terekam di otak dengan baik. Oke ya. Semoga bisa dipahami untuk soal nomor 2. Berikutnya, di soal nomor 3. Oke, ini nomor 3. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup. Nah, dibuat kotak tanpa tutup ya. Nah, oke. Berarti nanti kalau dia persegi 30 cm, kiri kanannya ada X ya. Nah, jadi kan ceritanya itu dia di sini 30 cm nih. Nah, nanti kita akan cari yang sebelah sininya ini berapa ya. Nah, gitu ya. Jadi ini 30 karena kiri sama kanannya ada X maka jadi di sini jadi 30 dikurang sama 2X gitu untuk ukuran dari kiri sampai kanannya ya. Karena nanti yang di arsir itu akan dibuang nih. Nah, ini akan dibuang. Ketika dibuang, kemudian nanti dia akan dilipat. Ya, dia akan dilipat dari bagian sebelah sininya nih. Nah, ini akan dilipat sama dia nanti. Nah, sehingga nanti bentuknya kurang lebih akan menjadi kayak gini. Oke, kita ilustrasikan ya, biar nanti lebih eh, terbayang kotaknya kebesaran ya. Nah, gini maksud saya. Oke, kira-kira. Nah, begini kira-kira ya. Nah, nanti kotaknya tanpa tutup ya. Jadi di bawahnya ada 30 dikurang 2X. Ini juga sama nih. Lebarnya 30 dikurang 2X. Nah, kemudian tingginya adalah yaitu X gitu ya. Karena nanti sisi ini sama sisi ini saling ketemu ya. Nah, gitu gambarannya. Baik, nah sekarang dia minta volume ya. Volume. Nah, pertanyaannya kan adalah yaitu volume. Volume. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Oke, volumenya adalah P dikali sama L dikali sama T. Berarti jadinya 30 dikurang 2X dikali 30 kurang 2X dikali sama X ya. Oke, nah itu kita kalikan pelangi ya. Terlebih dahulu. 900 dikurang 60 sama 60 jadi 120 ya. 120X kemudian ditambah sama 4X kuadrat. Nah, kalikan lagi si X-nya ke dalam. Jadi 4X pangkat 3 min 120X kuadrat ditambah sama 900X. Oke ya. Biasa ada kata-kata terbesar. Nah, berarti kita masuk ke turunannya. Ya, turunannya. Berarti V aksennya sama dengan 0. Yuk, kita turunkan. Kalau diturunkan nanti akan menjadi 12X kuadrat min 240X kemudian ditambah sama 900 ya, sama dengan 0.
Oke, seperti itu. Terus kita sederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi sama 12 ya. Nanti akan menjadi x kuadrat minus 20x ditambah sama 75 sama dengan 0. Nah, nanti x-nya akan dapat menjadi dua bagian, yaitu x minus 15, satu lagi x minus 5 sama dengan 0. Gitu ya. Nanti x ada dua ya, yang didapatkan 15 sama 5. Tapi hati-hati, kita cek dulu nih. Nah, kalau seandainya si 15-nya kita masukkan ke dalam panjang atau lebar ya. Nah, jadinya 30 dikurang 2 kali sama 15. Wah, ternyata jadi 0. Berarti tidak boleh ya kita masukkan nilai 15. Nah, berarti yang kita ambil adalah X-nya sama dengan 5 ya. Karena kalau dimasukkan dengan 15 tadi dapat panjang sama lebarnya sama dengan 0. Nanti tidak dapat volumenya ya. Berarti yang kita ambil X-nya sama dengan 5. Nah, kita masukkan saja ke dalam persamaannya. Oke, kita pindah ke sini ya. Volume sama dengan 4 dikali sama 5 pangkat 3 dikurang 120 kali 5 kuadrat ditambah sama 900 dikali sama 5. Ya, ke persamaan bagian akhir ya tadi ya. Nah, oke. Nah, berarti jadinya adalah 4 dikali 125, 120 dikali sama 25 ditambah sama 4.500. Oke, 125 dikali sama 4 adalah 500 dikurangin. Kalau 120 dikali sama 25 itu adalah 3.000 ditambah sama 4.500. Nah, 4.500 dikurang 3.000, 1.500. 1.500 ditambah sama 500 ya. Maka nanti ketemunya sama dengan 2.000. Nah ya, jadi jawabannya yang A isinya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya di soal nomor 4. Oke, Eja akan meniup barong karet berbentuk bola. Ia menggunakan pompa untuk memasukkan udara dengan laju pertambahan volume 40. Nah, di situ ada informasi laju pertambahan. Nah, makanya kita terjemahkan menjadi dV dibagi sama dt. dV per dt ya, karena di sana kan satuannya detik. Nah, berarti kita pernya per t atau time ya. Nah, jadi ada 40 informasinya. Terus berikutnya lagi, yang berikutnya adalah di bagian sini, laju pertambahan jari-jari adalah 20. Nah, jari-jari berarti jari-jari kan R, maka dr per dt. Kenapa per dt? Karena ada kata-kata per detiknya di sana ya, sama dengan 20. Nah, itu informasi yang diketahui. Pertanyaannya adalah, tentukanlah jari-jari. Nah, jari-jari, karena kan dia bentuknya bola ya, berarti kita masuk ke volume bolanya. Volume bola adalah 4 per 3 pi r pangkat 3. Nah, kita turunkan menjadi dV per dt. Kita turunkan terhadap T ya. Nah, ini 4 per 3 dikali sama 3. Maaf, pi dulu. Nah, R pangkat 3 itu kan jadi 3R. Dan jangan lupa nanti di sini dr per dt juga. Karena kita menurunkan si R-nya. Ya, si R-nya itu kita turunkan jadi dr per dt sebagai keterangannya. Oke, dv per dt kita ganti. Tadi kan dapatnya 40 sama dengan, ini kita coret, tinggal 4 pi R, dr per dt-nya sama dengan 20. 20 sama 40 kita coret jadi 2. Nah, tinggal 2 per 4 pi sama dengan R. R-nya R pangkat 2 ya, tadi kelupaan. R pangkat 3 kan turunannya adalah 3R kuadrat. Nah, oke. Kalau sudah, berarti nanti nilai R-nya adalah 2 per 4 pi kan jadinya 1 per 2 pi. Nah, si pangkat 2-nya pindah ruas menjadi akar. Ya, jadi jawabannya yang B isinya. Oke, jadi ini pakai konsep turunan. Berikutnya, di nomor 5, sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi dengan volume sama dengan 4 meter pangkat 3.
Oke, kita ilustrasikan dengan kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, alasnya persegi ya. Jadi nanti, nah ini kira-kira. Oke, di sini ada S, ada S, ada T. Nah, volumenya sama dengan yaitu 4. Volume itu kan berarti S kuadrat kali sama T ya. Karena kan luas alas dikali sama tinggi. Berarti nanti T itu sama dengan 4 per S kuadrat. Nah, agar diperlukan karton sedikit mungkin, nah sedikit mungkin berarti kan kita bicara luas ya. Nah, berarti ingat luas itu tanpa tutup ya, tanpa tutup. Tanpa tutup. Berarti nanti luasnya bawahnya cuma satu ya, S kuadrat. Tapi sisi miringnya adalah yaitu ada 4 sisi miring dikali sama masing-masing adalah S dikali sama T. Nah, jadi yang dihitung cuma bagian alas, kemudian bagian dari penutup sampingnya ya di bagian kiri, kanan, kemudian di bagian belakangnya ya, depan sama belakang. Atasnya pokoknya nggak usah deh, gitu ya. Nah, selanjutnya T-nya kita substitusi. S kuadrat ditambah 4S. T-nya kita ganti dengan 4S kuadrat. Nah, ini akan menjadi S kuadrat ditambah 4 kali 4, 16. S-nya kita coret tinggal satu ya. Tapi kita naikin ke atas. Jadi S pangkat min 1. Oke, seperti biasa kita gunakan turunannya. Nah, turunannya adalah sama dengan 0. Turunannya adalah yaitu 2S dikurang 16S pangkat minus 2 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan yang negatifnya ke kanan, maka jadi 16 S pangkat minus 2 jadi S kuadrat. Nah, 2 sama 16-nya kita coret menjadi 8. S kuadratnya kita kalikan silang ke kiri. Jadi S pangkat 3 sama dengan 8. Nah, pangkat 3-nya ubah menjadi akar 3. Nah, akar 3 dari 8 adalah yaitu 2. Nah, dapatlah nilai S-nya sama dengan 2. Ini juga 2. Nah, T-nya gimana? Kita input aja ke sini ya. T-nya berarti 4 dibagi 2 kuadrat. Nah, dapatnya 1. Ya, jadi angkanya adalah 2, 2 sama 1. Oke, nah itulah jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk soal di nomor 5.